acara yang selanjutnya adalah sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari ketua panitia yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram dan Muhtaram Bapak Kiai Haji Fathur Rahman. Pada beliau waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barakatuh. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وجزرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه والذين يتمسكون بسنته وطاعته إلى يوم لقاء ربي. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين عالم العلماء wabil khusus pimpinan keluarga besar Sayyid Umadul Kubra Al-Mukarram Al-Muhtaram Fadilatul Sayyid Asy-Syarif Haji Gus Ali dari Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah dituli hayati beliau bisa hadir dari Malang, Jawa Timur dengan naik pesawat. Alhamdulillah tiba di Angke. Alhamdulillah. Yang jawab bocah, yang lain pada ngopi ya. Kopi belum keluar, ilmu hitam dibuang ke laut. Kalau ada kopi hitam, yuk diseruput. Kopi hitamnya nggak ada. Udah tadi kopi jahe. Alhamdulillah. Ketua Masjid Al-Nur Angke Fadilatul Sayyid Asy-Syarif Ustaz Abian itu Hayati, para pemerintah yang hadir dari Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Sekretaris Kelurahan ya. Alhamdulillah. Juga sahibul hajat yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan majelis Al-Qadiriyah Tubagus Angke yang setiap Senin malam Selasa, terutama malam Selasa Kliwon, kita mengadakan rutinitas yang alhamdulillah bersama Kiai Jupri Al-Bantani kami memimpin acara setiap bulan, bahkan beberapa tahun silam sejak Covid terus berjalan pengajian demi pengajian, zikir dan juga ilmu, majlis zikir, majlis ilmu, majlis taklim. Alhamdulillah, selalu istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Penceramah kita Raden Mas Surya ya. Salam kenal juga saudara-saudara saya ini Bagus Galib, alhamdulillah Bagus Riban dan semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili keluarga besar daripada Saiful Hajjah Syekh Irfan Dinata mengucapkan banyak terima kasih. Syukran katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza atas kehadiran Bapak Saudara sekalian pada malam hari ini dalam acara Haul Agung Pangeran Tubagus Angke. Mudah-mudahan yang datang juga yang telah menyumbangkan sebagian hartanya baik secara moral maupun material dibalas dengan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
keramat angke ini, Pangeran Tubagus Angke, Pangeran Syarif Abdul Al-Qadri ini adalah paku buminya dunia. Betul? Paku buminya dunia itu Indonesia. Paku buminya dunia itu Indonesia. Dan Indonesia, para walinya banyak ada di Pulau Jawa. Betul tidak? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ayat ini diawali kalimat tanbih. Ala tanbih, ingatlah. Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, baik itu wali-wali masyhur maupun wali-wali masyhur, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka, tidak ada rasa kesian bagi mereka, karena mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang hadir pada malam ini, malaikat Allah sibuk mencatat nama-nama kita dan nama-nama kedua orang tua kita. Amin. Ya, insya Allah jikalah kita keluar dari tempat ini pulang dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Hajat dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia, hajat akhirat. Amin. Yang punya banyak utang supaya cepat kebayar utangnya. Ya aja ya, yang punya banyak utang. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Amin. Sehat jasmani. Amin. Sehat rohani. Amin. Sekaligus sehat kantongi. Amin. Oh, pada masih. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Ya aminnya lama amat. Amin. Rezeki yang melimpah. Berkah untuk bekal ibadah. Bisa pergi haji ke Mekah. Bisa ziarah kubur Nabi di Madinah. Amin ya Rabbal. Wali-wali Allah ini ya Sayyidi ya Rasulullah, tasyafa' ya khairul kiblah wal awliya binurika ya Habibullah. Kaza di kitab Majid Awliya di Syekh Saudul Barakah Syekh Muhammad Rayani bin Syekh Muhammad Syahid Mandala Banten, Mursid Tariqah Qadiyah wal Ikhwaniyah. Wal awliya binurika ya Habibullah. Para wali ini diberikan kemuliaan oleh Allah, pancaran daripada nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 tahun yang lalu saya ingat di waktu doa untuk negeri dalam rangka kemerdekaan RI 2019, saya Irfan mengundang saya ceramah. Ada saksi orang Angke, silakan tanya sendiri bukti karomahnya ini Angke. Tapi sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama kalian anak-anak muda, tim hadroh, generasi pemuda, remaja, generasi penerus bangsa, paku bumi Indonesia, paku bumi dunia ada di Angke salah satunya. Betul tidak? Saksi melihat langsung ketika doa untuk negeri kemerdekaan RI ke-74 di langit jatuh meteor, cahaya berkuning-kuningan, kemudian cahaya tersebut masuk ke dalam keramat Angke ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahi saya sering teman bersama Dr. Rahman Al-Jilani Al-Hasani meyakinkan karomah hakul yakin, karomah Angke. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau hanya sebulan 2 bulan belum, kalau sudah tahunan baru. Sekarang sejak zaman almarhum Pak Habib, Sayyid Habib, abad dari Sayyid Irfan. Alhamdulillah. Istiqomah ini yang kita perlu ingat. Istiqomah itu terus, al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Wujud karamahnya Pangeran Tubagus Angke, wujud karamahnya Pangeran Syarif Abdul Al-Qadri. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu terima kasih atas kehadiran semuanya, yang datang dari jauh, yang datang dari dekat, yang datang dari dalam kota, luar kota, semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kurang dan kelapannya. Wallahi alhamdulillah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat tamu undangan dari aparatur pemerintahan dari tingkat wali kota Jakarta Barat, tingkat kecamatan Tambora, dan tingkat kelurahan Angke yang alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang terhormat para kiai, para ulama, dan para ustadz. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang tidak kalah pentingnya juga yang saya hormati Ketua Panitia Haul beserta jajarannya, para tamu undangan yang sudah datang dari siang dan jauh mungkin, alhamdulillah bisa berkumpul. Dan yang saya cintai seluruh keponakan, anak, cucu dari keturunan Angke yang alhamdulillah hadir dan berkumpul malam ini, malam yang penuh barokah. Masya Allah, luar biasa. Dengan acara ini mudah-mudahan para generasi penerus keturunan dari Keramat Angke atau pengurus Angke bisa terus melanjutkan tongkat estafet, terus melestarikan, terus mensiarkan dakwah Islam yang telah dicontohkan oleh para pendahulu, para leluhur. Mudah-mudahan kampung kita ini, khususnya kota Jakarta dan Indonesia, selalu diberikan keberkahan, keselamatan, dan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewakili dari pengurus masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terkait dalam acara ini. Mudah-mudahan ke depannya nanti bisa terus ditingkatkan dan lebih lagi. Ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada para ulama, para pendahulu dalam menjalankan perjuangan yang dahulu. Kita teruskan di masa yang sekarang. Demikian sepatah kata dari saya. Lebih dan kurang yang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah malam ini ditimpa gerimis berkah. Ya, mudah-mudahan dari gerimis ini sendiri menurunkan curahan rahmat untuk kita semua, memberikan sesuatu anugerah yang baik dari sehat badan kita, dari rezeki kita, dari segala sesuatu niat-niat baik kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin. Salawat berserta salam tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di hari ini, di malam ini, curahan rahmat, hidayah, karomah yang bercampur dari tawasul sampai dengan kita membaca berjanji, yang mudah-mudahan selawatnya semua tercurah kepada kita hari ini, malam ini, untuk kita semua. Amin. Dan saya selaku pengurus makam keramat Tubagus Angke atau Taman Makam Keramat Angke,
tentunya kepada seluruh jamaah, teman-teman yang sudah membantu, memotivasi sehingga acara ini bisa dapat terselenggara walaupun kita dalam keadaan terhimpit, sebenarnya deg-degan asli. Waktunya cuma 10 hari ditambah badan sakit. Alhamdulillah berkah. Tapi alhamdulillah, bersyukurillah di hari ini kita bisa berjalan dari ucapan dan doa teman-teman yang memberikan support agar acara ini berlangsung. Makam Keramat Tubagus Sangke yang ke-447, Hall Sultan Hamid I Pontianak. Beliau ini pembuat sketsa lambang burung Garuda. Sultan Hamid ini membuat sketsa lambang burung Garuda yang diteruskan oleh cucunya Sultan Hamid kedua menjadi lambang burung Garuda berikut dengan butir-butirnya. Kalau kita lihat contoh sketsa beliau masih Garuda tulisan Arab. Ya. Cuman diperkirakan lagi oleh Sultan Hamid kedua yang saat ini menjadi lambang negara kita. Dua-duanya memiliki satu persamaan, yaitu berjuang untuk diri kita dan negeri. Intinya seperti itu. Agar kita tidak merasa dulu dalam segala sesuatu, dan tentunya semua ini adalah perjuangan untuk kita. Dan apa saat ini yang kita perjuangkan untuk ke depan? Mudah-mudahan kita semua bisa berjuang sesuai dengan kemampuan kita, kualitas dan kuantitas kita tentunya. Dan tidak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Saudara yang sudah hadir, Bapak Kumariadi, Bulan Angki, terima kasih Bapak Yai, semua guru-guru saya, alhamdulillah sudah pada hadir semua. Yang tadinya saya berharap ketekan juga nggak punya guru yang datang maksudnya, tapi alhamdulillah bersyukurillah Yai Haji Raden Bagus hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah juga saya berterima kasih kepada Yai Haji Abdori. Beliau juga dari Ampel. Alhamdulillah jauh-jauh dari Malang hadir untuk menyaksikan kemudian Tubagus Sangke. Terima kasih Kiai. Dan terima kasih pula kepada seluruh teman-teman yang mana hadir di saat ini. Kita sama-sama menggali, berjuang kembali di hari-hari yang tentunya akan memiliki kesibukan. Semoga semuanya itu berjalan dengan baik. Amin. Tak ada kata yang bisa kami ucapkan selain ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan, atas segala kekurangan baik dari hidangan, sungguhan atau apapun. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Keramat Tubagus Sangke mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram wal Mukarram Raden Irfanata Diharja Bertakusuma selaku pengurus dari Makam Keramat Tubagus Sangke. Doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga besar senantiasa istiqomah untuk merawat makam keramat ini, dan didoakan juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkat ke acara yang selanjutnya adalah sambutan dari sekian
yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Wiyadi. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan dengan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dari kesenangan, kebahagiaan, umat Islam. Semoga kita berbahagia dalam malam hari ini, yaitu Hawil tanggal 12 April 2020. Salam selalu kita sampaikan dari Nabi Muhammad SAW kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, dari teman dan terhormat Kiai Haji Syakur Rahman sebagai ketua panitia, kemudian ketua masjid PKL Anwar, kemudian ketua makom lagi harga sekaligus sebagai anggota LLK dari kami ada sebelumnya Kelurahan Mekeng, kemudian para guru-guru kami semuanya, termasuk dari ultra keluarga besar Sayyid Jumadil Kubro ya, kami koreksi jika salah. Ini merupakan kehormatan besar bagi saya bisa bersilaturahim di kegiatan ini, yang silaturahim dengan para keturunan dari para sunan-sunan Wali Songo. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana kita untuk terus meningkatkan silaturahmi, kemudian meningkatkan ukhuwah ya, sekaligus juga bagaimana peran kita untuk meneladani, kemudian juga mengharapkan keberkahan dari para zuriat atau keturunan dari para ulama, kemudian juga insya Allah bagi teman-teman semua yang anak-anak muda juga, mari kita menjadikan kegiatan ini sarana untuk mempelajari sejarah. Jadi teman-teman semuanya harus paham, bisa mencari di banyak literatur yang terkait dengan Pangeran Kedua Bos Angke, kemudian Sultan Hamid I, begitu juga dengan Sayyid Jumadil Kubro sebagai salah satu ulama yang sangat karismatik dan memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Itu saja mungkin dari kami. Permohonan maaf dari Bapak Camat, Bapak Lurah, mungkin belum bisa hadir, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari acara ini, tapi kami sangat berterima kasih dengan kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan peran kita atau motivasi kita untuk belajar sejarah sekaligus meneladani apa yang telah ulama terdahulu laksanakan. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
Salatu wassalamu ala Rasulullah. Qalbi yaqulu filatuna atina fa'inta wa lafana hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa alamu anna fikum Rasulullah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-Fatihah tahiyatul qabul wa tamamin kulli sul wa maqbuli salati wa batinan dafi'atan li kulli sari jalibatan li kulli khairina wa ihradina wa bidina wa limasyahina bidini wa dunya wal akhirah wa ala niyatin afiyah inna allaha yafiru lana qawaiban ma'atukun apa-apa wa nuhuda ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bihati sayyidina waladiyat dan lobi kulli niyatin salihatin bila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah khususan Pangeran Masih Barang Sarke bin Pangeran Panjunan Syekh Abdul Rahman bin Syekh Zad untuk Ibu Ratu Fatimah Ibu Ratu Fatimah Syekh Hamid Al-Qadri Syekh Ja'far Asman Pangeran Idris Mustafa Syarifah Aminah bin Syekh Husain Eyang Popo Diponegoro Pati Mataram Raden Wijaya Kusuma Mataram Raden Ageng Pitaloka Mataram Habib Saleh bin Muhammad Al-Habsi Kumpi Tohiri bin Tobri bin Tamin bin Kumpi Mate Kumpi Rebo. Saya unillah Al-Fatihah. Suma ila khususan Pangeran Anwar Wiryo Mataram Mbah Kumpi Mawil bin Kumpi Najihun Imam pertama Masjid Angkek. Saya tambahkan juga di Lembur Mangunsari yang Galuh kita bin Daud Bapak Presiden Bung Karno bin Eyang Antaboga Abiwasa dan Habib pertama yang turun ke dunia yaitu Habib Destarata yang adanya di Jembatan 5 tidak jauh dari sini. Pusat sentral dunia tadi sudah dia katakan tidak salah. Pangeran Wijaya Kusuma Hak Sabda Negara bin Bulan Baduga Prabu Panca Buana Agung Ibu Ratu Maryam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina li hadratin gausil azam wa qutbil mu'azzam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu wa nawara darihahu wa radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa mitana bin madadi syarifati ma'a jami'il muridin al-muhibbin al-mahbubin. Allahumma ansur nafa'ati ridwan alaih wa mitana bil asrari lati yaudataha ladai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya nukaba, ya nujaba, ya ruqaba, ya budala, ya autadun arba'ah. Ya kutub, ya imam as-saqalain. Agisuni bi gausatin wa zurni bi nadratin warhamuni wa hasilu muradi wa maksudi wa qum ala qadai hawaijina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyillah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Alhamdulillahil amijan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa jinnatal aras. Subhanallah mil amijan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa jinnatal aras. Wa la ilaha illallah mil amijan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa jinnatal aras. Allahu akbar mil amijan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa jinnatal aras. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salata abdin qalat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa antalaha ya ilahi wa likulli kirbin azim fafaris ani wa nahnu fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillah mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kaf ha ya ain sad kifayatuna, ha mim ain sin qaf himayatuna. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin 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 wal qur'anul hakim satuna. Wallahu mi waraihim muhitum bal huwa qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka wa la haula wa la quwwata illa billah wa ufawidu amri ila Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima wahayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jawalul arda masariqaha wal magharibaha wa a'tanil kanjair al ahmar wal abyad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para sayyid, para syarif, para pangeran, para raden, para tokoh, para sepuh, para pemuka-pemuka, para penerus perjuangan bangsa-bangsa, para sepuh kesepuhan semuanya yang saya cintai, urang teh sadulur sadaya, saudara baraya sadulur semuanya yang hadir dari zaman Nabi Nuh, Ham, Yapes, jeung Sam. Ini semuanya anak Nabi Nuh dari Nabi Adam
Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut. Walaupun ada beberapa nabi yang kita nggak ceritakan dipotong, tapi langsung dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut sampai ke Nabi Nuh nih. Nuh punya anak Ham, Yafes dan Sam. Ya didoain sama Nabi Nuh alaihi salam. Sam turunannya jadi para nabi, jadi para rasul. Nah, Ham turunannya jadi pembantu di antara yang diapit di dua-duanya. Kita mah bekal keraton, bekal keramat. Kita ini semua para pengurus kesepuhan al-muhaffadatun alal qadim as-salim wal ahdu bil jadidil asli. Nyutruk galur muka pungkur mapai laratan baheula. Kenapa kurangnya ke dia? Tahu kita yang kenal. Jadi Sam turunan Nabi Hidir, turunan Galuh. Hidir Abil Abbas Bahya bin Mangkat bin Paleh bin Saleh bin Al-Toktai bin Al-Fasad bin Samin eta anak Nabi Nuh bin Samin bin Nuh alaihi salam. Anak Sam anak Nabi Nuh alaihi salam. Turunan mana? Turunan Galuh, tidak ada yang permana. Ada yang nanya nanti itu kebetulan saya diutus. Kebetulan nih ada saudara-saudara naon Yurianti cuma di Kubro indukan memang di sana. Indukan maka entar sebelum kita ngobrol ini kan kita ngobrol di saudara dan ceramah ini untuk para alim hadir dari kedua. Nggak ada yang nggak paham sejarah. Aku harus ini kan lagi masalah aja, ini lagi ketemu karena kita harus kumpul bersatu. Al-muhaffadatun alal qadim as-salim wal ahdu bil jadidil asli. Dan pangeran papak sembah burung, sembah ratu, sembah wong atua kabeh. Ahung kasal segala wenang. Kesingapan mahuding ka Haji Mas, jadi ka Haji Mas sapi. Nya kula aya paneda, nya kula aya pamenta. Arek mimpin sejarah arek menta dengan suka musik-musik nukar calik ngagugah ke nukar tapa kapala luhur mahagung luhur ngedapi tulung kamu jangga sabuana menta jatini waluya mulus rayuna jembar selamatna amin oh bulan itu negara kerja ya ada ulama memang pada pujangga yang hadir, saudara-saudara saya, abang saya, kakak saya, dimas saya, para bangsawan, para sepuh kesepuhan, para raden, para ratu, keratuan hadir di dia. Mau itu hadir lebih banyak menutupi Jakarta. Ini pemerintahnya nggak hadir, kalau mau pemilu doang hadir kemarin. Ini pendiri Jakarta. Al-Jakarta bukan Al-Batawi. Al-Batawi itu adalah referensi Belanda. Saya pakai Al-Jakarta, saya bangga itu. Raden Surya Agus Al-Imron Al-Bantani Al-Jakarta. Bukan sombong, tapi kita bangga bahwa Indonesia inilah tempat pijakannya Kanjeng Nabi Adam. Kalau ada ulama di sini, saya mau tanya, Nabi Adam turun jam naon, jam buruh? Turun pakai apa? Orang dalam gulita kok. Kalau dibadai zuhur tidak lengkap juga ceritanya di dalam kitab itu. Apa langsung pada Robbana ya Robbana dolana angkusana wa ila kafilana wa tarana minal khasirin. Eta lain minta ampun, eta doang sholawat. Maka tadi selain tawasul kayak eta berjanji karena makrifat kita kepada Allah. Mau mursyidnya 1000 mursyid, kalau tidak cinta kepada Nabi kita tidak akan makrifat dengan benar. Tadi kan bilang Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa bina husna bi hurmatihi wa aminna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. Makanya Habib ini gelar tertinggi dalam batin dan spiritual Islam. Lain gelar Juriah Nabi lain. Kan katanya
la yu'minu ahadukum cek Nabi mah. Kamu semua nggak sempurna imannya sebelum cinta kepada Nabi melebihi anak-anak kalian, melebihi orang tua kalian, bahkan semua yang hadir tidak kita cintai sebelum kita mencintai Nabi. Ini dunia Nabi. Jangan dibilang dia diam aja tuh. Aku nggak mati. Nabi mati tidak, inaruhan Nabiun sallallahu alaihi wasallam hadirun di dunia Islam. Masa baru wali eta bungkus pergi ke sana muncul masa Nabi mati dalam hati bagaimana? Nabi Khidir udah dimatikan tapi dihidupkan lagi sebab setelah Rasulullah nggak ada Nabi. Jangan panggil Nabi Khidir Kibalia Akibalia dimakan nih, saya kasih rahasianya. Itu berdoa pakai nama Nabi nggak mau dia. Itu Nabi udah nggak ada. Nah Nabi yang ada tapi setelah Rasulullah tidak ada Nabi. Dari Nabi hidup gaya hidup dihidupkan lagi tapi tidak menjadi Nabi. Itu saya buka rahasia. Jadi Nabi hidup orang ketua presidium para wali di dunia adalah Kanjeng Nabi Khidir Abil Abbas Baliyah bin Malkan bin Malik bin Salam bin Atok Dahil Arsasat bin Samin bin Alis. Saya waktu masih kecil nguruk ke Pangeran Ibrahim Ida Jaya Kelana, Pangeran Sulaiman Ningkan. Saya dengar Kiai juga dari Kalungan. Alhamdulillah ada saudara saya dari Jumanil Kubro, ada Kiai Angke, ada Alman Surya di sana, Habib Destaratak Jembatan 5, Habib pertama yang turun. Jadi Habib sekali lagi biar clear supaya tidak lagi ada percecokan. Habib itu gelar spiritual, gelar paling tinggi. Di mana tingginya Kiai? Tingginya kalau kita sudah tidak mencintai lagi yang lain kecuali cinta kepada Rasulullah, itu dia punya gelar Habib. Kalau gelar dunianya ayah Sayyid, ayah Sidi, atau saling menghormati. Semua dia turunan anak kalau nggak dari Habib dari Sam. Ya kalau nggak paling nggak yang paling jelek pemimpin di negeri ini turunan kanan. Sebab susah dibilangin. Ada disuruh naik gunung, nggak katanya bapaknya naik, bapak belok. Masa air bisa sampai ke gunung? Cek Nabi ini dari Allah perintahnya. Allah kayak pakai akal Pak. Ini orang filsafat dia. Agama kok dikaitkan filsafat. Agama itu tidak dari olah pikir. Filsafat boleh mikir. Dari mana datangnya Tuhan? Kan bego. Cersatul qadir bil alifil qaim alladzi laysa qablahu sabi wa bil lamain ladain kulimat bihi mal asraru jahama bainal aqli wal ruhi wa ahata alaihi mal ahdal wasi wa bil haqil muhitati bil qulubil jawami. Kita punya kelenjar pineal di tengah-tengah otak kita. Di antara dua kelenjar pineal bil alifil qaim cek orang Jawa mah gurni gusi ireng-ireng mata, gurni wajah putih mata, gurni pamuk gurni mata, gurni landung jahini mata, pangeran belajar kabeh kadang sengai mata, yaitu bu ali aparane. Sang indal putih mulia kang langgeng daya sampurna, ya insur tak jalini Allah kami sempurna. Akhirnya orang pintar semua, masa kita pura-pura bego. Lalu undang ceramah undang kiai, kalau kiainya bego jangan diundang. Orang pintar semua. Nah ini diam-diam yang mukanya kawan semua. Nah yang diundang caranya begitu, jangan diundang. Ini tempat perkumpulannya para wali-wali Allah yang menjaga negeri dan bangsa ini. Maka Quran disyaratkan tadi di dalam surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima wahayna ilaika hadzal Qur'an. Cak Allah itu bukan kata Nabi, kata Allah kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad. Cerita-cerita terdahulu. Ya orang yang ceritain dari mana? Dari orang tua kita, sanadnya. Maka sanad jangan dari Google. Bisa jadi ketinggalan satu lembar, dua lembar. Saya keturunan Pangeran Anu, niatnya dari Google disamain, nggak tuh bisa. Padahal dulu ada kakek, buyut, ngomongin canggah, orang udah kampung Simur sampai Debok habis. Orang ya bapak orang sahaya, harus anu si pulang. Bapak kakek orang. Kakek buyut kumpit cagak wareng udah kandung sih urut 7 turunan sampai ke Jumadil Kubro Gunung Jati deh. Sana perwakilannya juga.
Beliau itu bagus angket, anak Pangeran Panjunan. Pangeran Panjunan adalah anak gurunya Gunung Jati, Syekh Jatul Kafi atau Idlami Mahdi. Akan benar di depan ayah Gunung Sembung, eta Gunung Sembung bakti indung Gunung Jati bakti diri biwa kaya karomah wilayah jeung rahmat tunggu. Cek beliau ya tercukup ngaji syariat bapak ibu mah hakikat budakkeun jeung toreko kilemkeun bina makrifat. Ada mengatakan Habib Usman bin Yahya itu Habib bohong, penipu, tapi kitabnya saya pakai. Di dalam kitab Rukunan Sifat 20 di bab pertama ada tuh ditulis. Saya masih kecil, umur 5 tahun udah ngaji itu. Suruh paling sama orang tua. Nggak ngomong Habib Usman teh komunis, nggak ngomong teh antek lanang. Apa bunyinya? Fa'lamu ayyuhal ikhwan, ana asa wa asasa wal ma'rifatul ma'bud qabla ibadah wa zalika haqiqatul makna sahadat. Itu Habib Usman bin Yahya. Ketahuilah saudaraku sekalian, pokok agama adalah mengenal Allah dengan sepenuh keyakinan sebelum engkau beribadah, dan itu adalah makna hakikat sahadat. Dijubat ke ayat awalun wajibin alal insani ma'rifatun ilah bismikon seterusnya. Awal wajibin ma'rifat. Kenapa begitu? Ini juga dalam rangka tujuan kita mengenal Allah. Ibrohnya kita mengenal leluhur kita. Ini menjauh makam negara dikenal. Bisa jadi makam Belanda ditaruh di situ Said, padahal orang Belanda. Maka ini pemerintah ini duduk nih. Mohon maaf ya Pak Sekal. Tolong sampaikan sama, kebetulan saya juga ada di Dewan Pakar Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Dulu ada di forum silaturahmi keraton jeung Mama Ari almarhum. Ya kesembuhan jeung Mama Ari, anak dari Pangeran Mama Maulana Pakuningrat. Kebetulan saya dengan Maulana Pakuningrat Mama dekat karena saya dulu ngaji di sana. Jadi sempat lama di Cirebon juga sama Mama Idun, Pangeran Ibrahim Jida Jayanlana jeung Mama Sulit Paningrat. Jadi saya tuh udah tua sebenarnya, umur saya mau 60. Jadi cucu saya udah 8, mau 9. Istri baru 1. Tapi jangan dengerin dulu ya. Saya walaupun 1 emang saya udah gak punya selain tambatan istri ya, yaitu dia doang. Karena istri saya juga dari keraton kesepuhan, jadi saya takut itu sama kakek-kakeknya masih seduluran kurang gitu ya. Abah Kiai punten ya Pak, kalau kelamaan diinin aja orang kita lagi ngobrol ini Pak. Tadi sampai di mana saya tuh jadi lupa. Istri. Yang lain biarin mau bilang istri. Hati-hati. Masalah? Sembilan anak lagi. Cerita itu bagus sekali. Nanti dulu orang di Jumadil Kubro yang paling membaca doa, sebab doa beliau insya Allah tidak ditolak. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 11:30 aja lah. Ini kita masih katanya ceritanya lah. Jadi beliau ini kakeknya itu masih setingkat dengan Syekh Puro, Syekh Hasanuddin Kerawang. Maaf kalau saya cerita lebih berlebihan. Pangeran Prabu Panca Buanagung, bukan pangeran, itu ada yang di Kerawang juga dengan Ibu Ratu Siti Maryam. Alhamdulillah saya pernah ketemu orang yang sekarang udah di Mesir. Karena Raja Mesir pertama Raja Permana Sakti itu orang Galuh. Boleh kalau masalah silsilah sama saya lah nanti, tapi jangan di sini. Di sini kita sama-sama di rumah saya. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang Mesir itu orang Mesir, suruh ketemu sama saya. Saya punya datanya. Karena saya di keraton itu ngurusin data-data. Bukan hanya di keraton Cirebon. Di Cirebon, di Banten, itu Kang Isran kawan sebelum almarhum. Kayak itu bagus kunjung, saya belajar qiraah beliau. Abahnya Kiai Isran. Coba saya kalau nggak kemari diundang sama Kang Habib Irfan Dinat atau Muhammad Raden Irfan Dinat di Harja Mertakusuma ya, hitung kayak keturunan Mertakusuma. Masih turunan Mertakusuma, turunan dari Maung Tantu di Bagus yang sejarah. Datang ke wilayah Sunda apa? Ini di belakang saya.
asmul ade ya wajar. Kita mah layan bukannya menghormati gitu ya. Ya iya, apunten ya jauh-jauh dari Mamat. Jadi cerita beliau saya juga atau saya jatuh kaki di Gunung Jati, makamnya itu berdampingan, berseberang-seberangan. Jadi ada sumur jalan tunda, pusar bumi disebutnya. Bayangkan. Dari mana beliau silsilahnya? Ya nyambung dengan beliau di Paguyuban Arabitoh Jumadil Kubro. Kebetulan beliau hadir di sini karena beliau merupakan tanggung jawab ngomong kita semua di sini. Jadi mau mau beliau hadir karena sudah menjadi tanggung jawab beliau sebagai waliullah, menjadi tanggung jawab harus ngomong daripada anak-anak turunan Syekh Jumadil Kubro. Awalnya beliau datang ke Jakarta bisa ditandai dengan pagebluk ajan itu di Sangciptarasa. Sangciptarasa itu apa? Masjid. Jadi masjid di Cirebon yang dibangun oleh seluruh para wali namanya senjatanya juga Trisula, termasuk yang ada di Singamaro. Itu kendaraannya Kanjeng Sarip Sinuwun, Kanjeng Sunan Gunung Jati, saya Sarip Hidayat. Cinta, rasa dan karsa itulah senjata asli Trisula yang dimaksudkan, sehingga masjid itu juga disebut Sangciptarasa. Karena kita sholat itu harus menciptakan, menuntun rasa kita menuju kepada Allah dengan benar. Atau kepanjangan ini. Maka di Cirebon tuh dari 0 bulan sampai 4 bulan sampai umur dewasa, sampai balik maksudnya sampai 40 gelarnya elang, betul nggak? Elang kan dari kecil dari bayi. Saking sayangnya Gunung Jati, saking sayangnya Syekhul Kafi, saking sayangnya yaitu Bagus Angke. Dikasih gelar elang biar eling kalau elingnya banyak selamat. Ini sekarang nih banyak orang yang nggak selamat, elingnya hilang. Ada hadis Nabi begini lebih kita ini salama wafi aja lahir nadam. Hati-hati datangnya dari Allah, jauh datangnya dari setan. Dengan kata lain, di dalam kehati-hatian terdapat keselamatan, di dalam kejerobohan terdapat penyesalan nadam. Maka saking cintanya Gunung Jati dikasih gelar elang biar sebab kita dia masih muda. Kalau saya udah tua, udah 20 kan, udah bukan lagi elang lagi, pangeran, gak usah lah pakai Raden aja. Bukan sombong, kurang Indonesia harus dipakai adalah negara lain princess. Padahal negara kita ini dari zaman sebelum kita di negeri ini dibangun oleh yang sekarang sudah dibangun oleh bangsa-bangsa para nabi. Cuma nabi dikirim ke bangsa-bangsa yang jahiliyah. Kan gak mungkin nabi di sini, orang di sini bukan bangsa jahiliyah, maka dikirimlah ke bangsa-bangsa yang mengandung siluman-siluman. Ya? Jadi Ratu Bilqis ada 2, satu yang ada di Yaman, satu ada di Bau Kidul, Yogyakarta. Itu menurut transkrip Barnabas pertama, Injil yang kedua. Nanti ceritanya lah. Banyak anak kecil takut pulang-pulang ketakutan. Mak tadi ada kiai cerita Ratu Kidul. Bagaimana urusannya ilmu fikih ke Ratu Kidul? Nggak ngomongin ilmu wudhu. Wudhu juga ilmunya makan lain lagi. Salat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Syekhul Kafi masih seduluran dengan Syekh Hasanuddin Karawang, gurunya Prabu Siliwangi. Jadi Syekh Kuro gurunya, itu kan kawinnya sama santrinya Syekh Hasanuddin. Syekh Kuro siapa? Subang Larang. Mau dinikahin karena cantik jelita. Subang Larang bilang nggak apa-apa dah, dia raja. Saya mau kawin bukan karena kerajaannya, tapi dia harus masuk ke dalam iman Islam. Kalau dia nanti sudah Islam, maka Indonesia ini akan makmur. Negeri Jambu Dwipa ini akan makmur. Dulu beliau masih tinggal di Singapura. Di daerah Cirebon ada namanya Setelah dinikahkan diambil sama Prabu Siliwangi menjadi Sirnabaya. Itu ada wilayahnya mau ke makamnya Syekh Jatuh Kafi. Syekh Jatuh Kafi namanya wilayahnya Gunung Jati. Kalau makamnya Syekh Said Hidayatullah namanya Gunung Sembuh, karena beliau cinta kepada ibunya. Gunung Jati itu cinta kepada emaknya Ibu Ratu Saripah Mudai.
khususon ila arwahi Ibu Ratu Agung Selam Cirebon kemarin getih di Nabi Jojoran Siliwan Ibu Saripah Mudain ibu daripada Syekh Sarif Hidayat tuh cinta maka jadi makamkan di Astana Gunung Serbu, Astana Gunung Jati, tempat makamnya Syekh Jatuh Taufik, kakek daripada Pangeran Tubagus atau Pangeran Jayakarta yang kedua. Jadi beliau mengatakan ini adalah panjangnya dunia. Benar orang Syekh Abdul Qadir yang ngarang kitab di sini. Saya ketemu sama Syekh Fadil di Bekasi. Beliau mencari skrip naskah untuk membuat tafsir kitab Al-Jilani yang sekarang sudah jadi. Saya ketemu dengan Syekh Fadil, cucunya yang ke-20, cucunya Syekh Abdul Qadir. Beliau mengatakan di Balai Pustaka museum kita, kebetulan saya ada Garut. Saya lagi cari ada naskah skrip yang datangnya dari Tasikmalaya, dari Pamijahan, bahwa tanpa kita sadari Syekh Abdul Qadir main ke tempatnya Syekh Abdul Muhid ke Goa Saparwadi, dan sekitar 25 tahun beliau menulis kitab di dalam goa tersebut. Sallu alaihi nabi. Ngantuk kayaknya kopi belum keluar tapi sambil ngopi serius amat sih Pak, saya kan mau pulang. Udah ntar hujan berhenti mudah-mudahan sebentar, tapi beliau juga ditutup doa beliau. Saya lagi ditungguin juga itu ngancem dia mau baca doa. Saat beliau hadir saya hadir. Biasanya saya udah ogah gitu disuruh tausiah, ya udah banyak yang sepuh-sepuh gitu. Kopi keluar dulu. Jadi Indonesia tadi Ustaz kita kebetulan Ustaznya kawan Raden Obid, jadi kawan Raden Obid di Kemayoran tentunya, sama Ki Jailani ya, sama ya Ki Jailani, oke Ki Jainam, Ki Muflis, yang satu deh Abu Ya Robit, Abu Ya Hanafi Rawang. Jadi saya emang bareng-bareng nih, kadang-kadang suka nganggur aja bareng-bareng sama beliau. Hati tempat kopi kan buat kiai itu keluarin. Yang sambil itu hisap kenal awal hisap. Tadi sampai di mana? Indonesia yang butuhin. Jadi Ibu Ratu Subang Larang istri dari Prabu Siliwangi, setelah kawin sama Prabu Siliwangi dikasih tulisan segini nih, dia yang belum saya bacain juga, maaf ya, ntar kalau kamu bilang dia belum bacain. Kasih tulisan segini nih, mudah-mudahan dikasih ijazah tapi nggak boleh ditulis. Kasih begini, tulisannya syahadat, Pancasilanya dari syahadat. Jadi Syekh Kiai Amiri, Kiai Toha, ya termasuk Sultan Hamid Al-Qadri, beliau sebagai Departemen Menteri Dalam Negeri, beliau yang merapikan itu Pancasila. Tapi yang bikin Kiai Amiri Abdul Jabbar, yang menulis di Bandung, orang Tegal, orang Garut tinggal di Bandung, dan satu lagi Kiai Marhaen. Itu Kiai tahu, ya kan bapak saya temannya Bung Karno. Abah saya dulu kalau pagi jualan loakan, kalau malam di istana. Bahkan waktu zaman Irian Jaya tuh mau pecah dengan Indonesia. Kalau sekarang ini pemimpin udah gak ada yang begitu, udah gak pakai ulama sekarang, pakainya orang pintar, hitung-hitungannya dari Tesla, Elon Musk, hitung-hitungannya sekarang ahli akunting. Dulu enggak, dulu tuh zaman Bung Karno itu bergojolak Irian Jaya, Irian Barat, yang kayaknya kalau kelamaan tuh kayaknya itu digembok gudang tuh sama Bung Karno. Siapa yang bisa menghancurkan ini gudang biar dia mimpin ke Irian Jaya? Itu abah saya ada di istana. Udah berhari-hari Bung Karno tunggu gak ketemu. Akhirnya setelah 2 minggu Cakrabilawa waktu itu, kalau sekarang pas pampres ya, tau datang angin puting beliung di istana ini, istana negara di Jalan Merdeka. Tiba-tiba puting beliung, assalamualaikum, udah ada di pohonan. Kayak siapa? Ini bapak mau kemana?
Mana Bung Karno? Mana Bung Karno? Ada di dalam ini abah mau ketemu siapa? Kamu Bung Karno? Bilang, Mandala datang pulang. Oh lari nih, Cakra bilang pas pampres. Baginda, dulu mah Bung Karno dipanggilnya Baginda. Ya orang amanah dipanggilnya Baginda, berubah ya. Orang amanah, tapi awas amanah salah. Mainan samurai dia itu. Ya jangan kamu para keturunan ulah-ulah ya. Kan jadi rusak keturunannya. Ya, jangan. Punya barang sakit simpen aja, jangan dijual. Saya nggak mau pak jimat ke bener, gua kamar saya jimat. Saya bingung mau di mana ini. Udah itu lari, bung. Ada orang datang, kan? Kamu keluar, kamu puting beliung. Bung Karno keluar. Assalamualaikum bapak teman. Pulang. Siapa bapak? Mandala. Ada keperluan apa? Kan kamu perlu sama saya meledak itu. Apa namanya? Kunci. Keluar. Meledak. Ini dia orang yang saya tunggu. Ayah tahu seperti ini masalah Irian Jaya bagaimana ini mau pisah dengan Indonesia. Cek Kiai Mandala naon. Bom. Pimpin itu pergerakan Irian Jaya dengan nama saya Mandala. Kalau gagal saya berhenti jadi orang. Ini Kiai masuk sini. Gak perlu. Saya mau balik lagi ke Kulon. Jadi pimpin itu pergerakan Irian Jaya untuk merdeka yang tidak dia minta merdeka untuk kembali menjadi NKRI pakai nama saya Mandala. Kalau sampai gagal berhenti saya jadi orang. Akhirnya Bung Karno cepat kasih ada Soeharto waktu itu. Soeharto di sebelahnya lihat wah hebat ini orang Mandala. Sehingga anaknya Soeharto dinamain ada nggak yang namanya Mandala? Mandala Putra. Hah? Cuma Tommy ayah sih nggak mau dekat sama ulama mau beriman ya. Maksudnya jalanin iman Islam yang benar. Pakai nama Mandala. Sejarah dulu tidak lepas dari hal-hal keterlibatannya antar ulama. Sekarang ini para tokoh-tokoh gak mau datang ke ulama, datang ke ceramah. Padahal beliaulah yang menjadi tolak ukur kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin Bapak sekalian, hujan saja pulang dulu. Hujan lah. Mana? Jangan lupa doain saya ya. Lagi ya. Sallu ala Nabi. Yang lebih semangat. Sallu ala Nabi. Kita Subang Larang balik lagi ke Subang Larang. Subang Larang murid saya Uro. Syekh Hasanuddin Kerawang. Anak Ki Tapak Gedeng Tapak yang menjadi apa namanya itu kalau di pelabuhan apa admiral kita mah admiral pelabuhan Muara Jati dikawin oleh Prabu Siliwangi. Jadi bagus angke dalam sejarah sangat sepuh karena tahun 16 ya 16 Masehi kurang lebih sekitar tahun 1428 pada saat Cungkup Masjid Santri Tarasa meledak pindah ke Banten. Sunan Gunung Jati sakit memerintahkan Patahilah atau Tubagus Masai Patahilah turunan Baros Aceh yang kawin dengan putrinya Sarip Dayatumah Cirebon untuk pergi ke Jayakarta ditemani oleh mantunya yaitu Raden Patah Tuan Syekh Sultan Alam Akbar, anak putra dari Brawijaya V, dan juga ditemani oleh Pangeran Sadrang Lor Dipati Unus, mantu Raden Patah. Seluruh para bangsawan, para sepuh, para menang, para jawara datang ke Sunda Kelapa untuk mengusir Portugis pertama datang. Itu ditandai dengan meledaknya Cungkup Masjid Agung Kartitarasa. Ya,
Meledaknya itu. Maka Pangeran Tubagus Angke dikirim ke wilayah Kampung Gusti, ke wilayah Tubagus Angke. Yang di sini semua tadinya sudah ada peradaban agama, sudah ada nih. Jadi Angke itu wilayah tua ya Bapak. Nanti saya mungkin ngobrol lah bukan di sini karena waktunya cukup panjang. Ya, jadi Angke bahkan Habib pertama nih, Habib bukan Juriah ya, Habib pertama. Habib itu orang yang tinggi gelar spiritualnya, orang yang udah gak punya cinta kecuali kepada Nabi. Kita aja belum pakai gelar Habib, kita masih cinta. Kadang-kadang ketinggalan handphone kita masih nyariin, tapi udah baca selawat seharian kita kagak apa-apa. Bahkan lebih kayak gitu. Nah, kita ini harus merasa sakit badan kita kayak dipotong-potong kalau kita tidak baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ini nggak saudara-saudara. Tapi kalau dompet kita ketinggalan kan puyeng kita. Ya dari Angke itu sampai Joko baru lagi ke Angke. Handphone gua ketinggalan. Ini harus dilatih. Baru gelarnya habis. Karena sudah bisa meninggalkan cintanya. Kalau gelarnya para Juriah-Juriah ini semuanya Juriah Nabi. Juriah Nabi nggak harus Arab bukannya, nggak juga harus Arab. Di Indonesia itu paling terbanyak. Nah ini Juriah Nabi pakai belangkon. Kan aneh di Indonesia Juriah Nabi pakai belangkon. Karena orang Indonesia nggak mau bikin imamah, malas. Maka sudah nggak dijaga bikin belangkon. Malas, bukan nggak ngerti bikin imamah. Wah ini pinter-pinter, jangan dibilang paling nggak pinter. Sultan Agung Negara. Jadi udah malas bikin imamah, udah gitu angin gede, ketimpa angin, itu imamah terbang kabur. Kata Sunan Kali, udah lu pakai belangkon aja, kabur cepat. Udah mereka ngelaku pakai sayap angin ini senama apa judul sayap angin lampu angin baru khusus angin pai jawara banyak berat situ ribu tetap itu pai bang kalau sembuh kok jadi lampu sembuh dan jangan kayak pulang waktu itu jadi usul di sana orang lagi sejak kita ngalami itu jangan buat kami kita ini ada ya. Jadi Tubagus Angke adalah tolak ukur dunia. Benar tadi Ustaz mengatakan. Sehingga kita mendapat kemuliaan. Juriah ketua paguyuban Juriah di Madinah Kudus susah payah datang ke Indonesia, datang ke Angke. Beliau lah orang. Nanti saya minta doain dan saya karena saya masih jauh ke Madinah Kudus. Madinah Kudus itu induknya Poroa. Jadi hadirin Bapak Ibu sekalian, karena waktunya juga udah lama, nanti kita cerita sejarah lagi. Tapi di dalam Al-Quran itu sudah disyaratkan nahnunaku sebagai keasan dan kososin dimauhai mereka hazan. Allah sudah ceritakan itu semua tentang sejarah, menjadi satu pelajaran buat kita. Bahkan tadi dalam kutipan hadis, jadi pada saat Rasulullah itu di-Isra Mi'rajkan, Rasulullah gak langsung dibawa pulang ke negeri Mekah, enggak. Itu dalam kitab-kitab gak langsung ke negeri Mekah. Di negeri Mekah disambut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena sudah di alam atas nanti yang membenarkan di negeri Mekah, bukan di Indonesia. Oh di Indonesia udah ketemu sama kayak Sabtu Palung kayak itu. Kata yang Sabtu Palung Anta Mahmudan yang sudah disebut di dalam kitab Injil Perjanjian Lama yang dibawa oleh Kristus penyelamat dunia, bukan berarti harus disalib. Itu perbuatannya Petrus yang menciptakan perang salib dan Paus Vatikan Katedral di dalam satu negara ada dua negara. Dan tapi ceritanya panjang perang salib sampai sekarang. Sabtu Palung sudah mengatakan begitu bahwa engkau adalah Mahmudan, adalah yang kami tunggu sebagai nabi terakhir. Jadi Indonesia sudah dibangkitkan oleh Rasulullah, sudah dituntut mursyidnya langsung Rasulullah. Bahkan Rakyat Santang dari Kerajaan Tarumanegara 621 itu sudah langsung belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau Kian Santang anaknya Prabu Kian Santang nggak ketemu, hanya Allah wujudkan malaikat Jibril untuk menggantikan Sayyidina Ali dan mengajarkan tentang bagaimana dia bisa berdarah. Kian Santang itu lahir nggak ada
darah. Kalau Rasulullah bukan hanya darah, najis pun nggak ada. Jadi saya kasih sekalian nih ijazah buat yang masih blow on. Kalau kiai itu saya nggak berani. Yang merasa blow on aja kan. Sebab kalau yang udah kiai ya guru saya. Nah ini saya jujur-jujuran aja. Kata Gus Baha, orang alim nggak boleh tolol, orang alim nggak boleh diem. Maka saya mengatakan ngapunten ge ampun paralun ke sedaya sepuh. Jika saya kurang adab, ada guru-guru saya di sini. Tapi yang masih belum saya kasih tahu, barang siapa yang percaya Nabi dilahirkan dilahirkan dari margoino, dari kelaminnya perempuan, maka kalian termasuk orang-orang yang tidak yakin terhadap Islam. Makanya Nabi tidak pernah benar. Karena selama ini kita tidak pernah tahu bahwa Rasulullah itu lahirnya tidak dilahirkan seperti dilahirkannya orang-orang biasa. Sallu ala Nabi. Jadi lahir pertama Nabi itu lahirnya sesar. Siapa yang mensesar? Yang mensesar adalah malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan semua orang yang ada di sekitarnya pun tidak melihat Rasulullah. Yang ada hanya cahaya yang terang benderang pada saat dikeluarkan dari perutnya Bunda Siti Aminah. Jadi Rasulullah tidak dilahirkan brocor begitu. Jeblek dong, jadi orang ada darahnya mati kaki bawah dari ini keluar semuanya. Dan Rasulullah itu lahirnya dibeset, besetnya juga nggak pakai pisau. Malaikat Jibril sampai keluar diambil. Itu yang namanya kanjeng baginda Rasulullah berupa cahaya. Bahkan beliau tidak terlihat sama bidannya yang melahirkan pun nggak kelihatan. Nah, sekarang jangan lagi mengatakan Rasulullah itu lahir dari kelamin, jangan. Tidak boleh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan maka harus dibunuh. Sehingga yang namanya Rasulullah itu terjaga tahirun mutahharun, betul-betul suci dan disucikan. Allahumma sholli ala sayyidina Rasulullah Isra Mi'raj itu yang ketemu di Indonesia, makanya ada sabda beliau hadis, innallaha jawanil ardha masyariqaha wal magharibaha wa aqtaril kanjair al ahmar wal abjad. Bahwa aku diperjalankan kata Nabi dari dari timur dan dari barat dan timurnya dunia. Dan aku diberi dua pusaka. Yang pertama al-ahmar. Apa al-ahmar itu? Merah. Wal abyad apa? Nah itu merah putih apa? Bendera Indonesia. Berarti Indonesia ini negara titipan siapa? Titipan kanjeng baginda Rasulullah. Nah itulah yang harus kita jaga semua. Nasionalis kita, kalau bukan karena jasa-jasa yang sekarang kita di hadapan ini, ada Ibu Ratu Fatimah, istri daripada Pangeran Tubagus Angke, ada Sayyid Al-Qadri, salah satu yang membentuk pelopor daripada ideologi bangsa negara Indonesia. Ya, semuanya ini kalau tidak ada beliau, maka kita tidak mengecam kemerdekaan. Gak ada yang namanya RT, RW, kelurahan, camat, wali kota, gubernur, gak ada. Tapi ada sekarang datang ke sini Pak Wali Kota. Ada datang ke sini Pak Gubernur. Enggak. Nanti kalau mau pemilu tungguin dan terkebarin. Tinggal. Jangan ditemenin. Kenapa? Para umaro yang datang hanya perlu terhadap agama, tinggalkan mereka. Saya bukan menghasut. Bayangkan kok di tempat ini lebih dari Pangeran Diponegoro, lebih dari Jenderal Sudirman. Beliau ini mempertahankan Republik Malaka. Beliau lahirnya di Malaka juga. Beliau yang mempertahankan. Tapi beliau tidak pernah dihargai oleh para umar. Oleh sebab itu kita inilah yang menjaganya al-muhafadatul alal qadim as-shalih wal akhdhu bil jadid. Modernisasi yang sekarang ini ada, jangan sampai tergerus sehingga kita meninggalkan mereka ini semua. Tapi mereka adalah orang tua kita, kakek kita, buyut kita, kumpi, canggah, maling-maling. Beliaulah yang menuntut dan beliaulah yang memerdekakan bangsa dan tanah. Hadirin sekalian, kiranya itu aja kali ya, karena waktunya juga udah malam. Kasihan guru saya, takutnya beliau mau hisab
Jadi beliau tuh adabnya tinggi. Dari tadi saya lihat nggak, kayaknya beliau ahli hisab, tapi nggak mau hisab karena beliau adabnya tinggi di hadapan. Karena beliau ini kan jumenang hidup, ya kita teriakin dia benar. Entar lah kalau udah mati, entar ya semua udah mati, lu tahu bahwa di kuburan lu bisa dengar orang yang di atas kuburan. Entar kalau udah mati, dosa-dosa kita tuh kelihatan. Ya, entar kalau sekarang belum, malah sekarang kita bingung apa itu udah mati gue inget ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para sepuh, para bini sepuh, para guru-guru sekalian, para alim ulama, saya mohon dimaafkan bila mana penyampaian atau musyawarahnya yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati guru-guru sekalian. Dalam ngapunten utawi wonten lepat salah kawula ingkang ngapura ingkang sedalam-dalamnya itu adi kula di dalam batin domiri kawula insyaallah terima. Wa kullu mari lalu bidaya itulah firman guru kalam manusia. Hati yang kokoh adalah hati yang selalu memintakan maaf dan istighfar. Nggih, kanjeng guru ya. Jadi adik-adik sekalian, pesan saya terakhir, jangan tinggalkan nasionalisme ini. Karena kalian akan dihancurkan oleh feodal nasionalisme ini. Kita akan lupakan itu sejarah kita. Kita tidak pernah dikenalkan oleh kakek buyut kumpik yang gak oreng-oreng udah kita. Kita tidak pernah tahu sejarah bangsa kita, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Itu pertama. Sembah guru, sembah ratu, sembah wong atua kabeh. Kudu lagi bukan bos bodoh. Kudu ingat eling-eling. Ya. Yang kedua, sebelum saya tutup, ya harus kita ini berbakti kepada orang tua, emak bapak kita yang mengandung kita, yang membesarkan kita. Jangan main ke tempat para keramat-keramat, tapi sama keramat yang sejati di rumah kita, emak kita, bapak kita zolim, melawan, batil. Kalau ada cucian piring, Pak, ya kebetulan orang tua kita datang ke rumah orang tua kita belum dicuci piringnya, walaupun kita udah hati-hati cuci piring. Ini pesan saya Pak datang ke rumah emak saya lihat ada cucian piring, padahal ada keponakan saya tapi dia udah kerja, mungkin dia buru-buru. Wallahi demi Allah guru, saya cuci itu piringnya. Emak saya datang, Gus, kenapa kamu cuci? Nanti kan banyak yang enggak, biarin aja. Gak apa-apa, Mak, saya itu masih kecil. Biar saya cuci, Mak, gak apa-apa. Jangan, Mak, nanti jatuh. Saya yang cuci. Ada kotoran di rumah emak kita buang. Jangan bilang, ini ponakan saya. Nah, kalau bahasa Betawi ya, Pak, kurang ajar. Orang jalan kerja, gak usah ribut. Kasih contoh, nanti dia malu sendiri. Jangan pakai kekerasan. Kita yang menjadi orang yang baik, dan menjadi orang baik tidak mungkin orang lain. Lu bisa nggak lu begini? Ini gue jangan, kalau masih begitu namanya belum benar. Ya, ini pesan saya. Ya, jadi pesan saya datang ke rumah emak. Lu bapak-bapak nih yang bininya malas udah kita kerjain. Pagi-pagi bini kita peluk, kita cium, kita doain biar berkah ininya. Sehat badannya, panjang umurnya, bisa ngurusin anak-anak. Dan begitu juga loh yang perempuan sama lakinya, jangan membangunin laki pakai air ditendang, pakai radio, pakai beker, pura-pura nyetel handphone, dikencengin handphonenya di kuping lakinya. Bang, jangan mancing aja, ya kan, gak mau mampus lu di empang, bur sekalian. Masya Allah, doain assalamualaikum ya habibi. Itu ya Allah, semoga panjangin umur laki saya, ya. Mudah-mudahan rezekinya gampang, jadi orang kaya raya, jadi orang yang benar, husnul khotimah. Doain begitu ya. Ini mah berantem dulu, doa. Jadi yang nomor 2, kita saling mendoakan. Sama orang jahat, biarin urusan dia. Kita mah jangan jahat. Kita mendoakan nih. Saya pesan sama anak-anak, kalau ada orang jahat biarin. Yang penting kita jangan. Kita doain biar semuanya menjadi orang yang baik. Ini ajaran beliau. Ngapain kita doa minta keramat, nggak keramat.
Manusia itu udah mulia diciptakan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya mulia. Apa yang mencari kemuliaan? Udah mulia, dikasih otak, dikasih akal, lebih mulia dari burung beo. Burung beo Allahu Akbar doang, tapi nggak bisa panjang. Kita mau panjangnya, orang hafal Quran 6.000 sekian ayat. Di luar kepala harfiah apa? Bahasa Inggris apa? Ada orang-orang pintar lebih hebat dari segala makhluk yang Allah ciptakan. Udah mulia, mau cari mulia apa? Maka kemuliaan itu kalau kita bisa berbuat baik kepada sesama kita. Itu pesan yang kedua. Jangan mikirin orang lain kalau kita mau berbuat baik. Yang ketiga, wasakin domir robin burika obat dumak dumin wifatin sulika. Jangan jadiin dari seperti ini. Yang ketiga, Nabi Musa itu orang paling sakti di dunia. Auf bin Unuk matinya sama Nabi Musa. Bahkan Ratu Kidul lautnya pun dibelah sama Nabi Musa. Ratu Kidul dan Bilqis sama aja, dibelah sama Nabi Musa. Malaikat maut ditabokin, jung-jungklang. Malaikat Kidul yang kadu, Allah ya Allah ditabok. Sama siapa? Nabi Musa. Kedua punya mati. Terus saya mau cabut, saya malah ditabok. Dan coba malaikat maut ditabok. Coba kalau kita kesenggol motor aja nyungsem. Katanya punya jimat, batu bocor, anti tembak, anti cukur, besi kuning, tengkolat, ketek bengeng, apa? Ketabrak motor nyungsem. Maka manusia jangan sombong. Nabi Musa yang sakti, apa doanya? Ya Allah, Rabbi shrahli sadri. Itu lapangin dada saya. Karena itu adalah kunci bagaimana orang itu bisa menang di dunia dan di akhirat. Orang untuk ilmunya kayak gimana? Kalau dadanya sempit, maka tak akan masuk nur cahaya ilmu ke dalam hatinya. Wasakinin domir lebih hurika wabak dumak lebih berifatin sendiri. Ilmu hanya bisa masuk ke dada orang-orang yang dadanya lapar. Maka tiap hari periksa dada kita, jangan sempit. Selalu minta Robi akal di wa nurul wasori wasifah sodri wa jilahutri wa jabahami wal qomi Robi israhli sodri wa yasir amri. Ya Allah, wahlul uqdatam. Jangan salah juga nih, kita kalau salah ngomong sekarang ditabok orang. Makanya Nabi Musa ngajarin wahlul uqdatam supaya jangan salah ngomong maksudnya. Sebab kalau kita mau selamat, jaga mulut. Apa yang kita makan, apa yang kita ucapin, keluar masuk baca Allah, masuk ke dalam baca hu Allah. Hu ya sama isim domir. Yang pertama mutakawin, saya nih yang ngomong, orang pertama. Yang kedua ente semua, yang saya aja ngomong muhotob namanya. Yang ketiga goib, isim domir, huwa, dia. Jadi saya bilang itu isim domir nggak ada dalilnya. Itu dalilnya. Huwa orang ketiga goib, makanya hu. Masa kalah sama orang Hindu? Sama intinya orang gede juga. Nah, itulah 3 pesan. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita lapang dada, kita bisa kontrol. Sama satu lagi, Sunan Gunung Jati pesan eling lan waspodo, artinya jangan sampai kita lupa diri. Kalau lupa, kita ingat elingnya sama Allah, maka kita bisa banyak cilakanya. Ya, kiranya hadirin sekalian, Habib, Anda bacain dulu ya. Yang ini nih, lupa. Aku sih yang ngomong. Guru, bukan bacain ini doain nama aku sekali ya, tapi nanti kan gurunya doain. Saudara saya titip doa, kebetulan namanya hampir sama saya ini. Cuma bukan pakai kiai doang dia. Mudah-mudahan doain jadi kiai ya. Amin. Dari Jepang ya. Tapi kiai kan punya orang Indonesia, nggak apa-apa. Jangan diambil sama orang lain. Ya dulu ya, kiai kan dari Indonesia gitu. Oke, makanya pakai kiai, jangan pakai orang lain lah. Pakai kiai pakai Al-Fatihah khususun. Didiatin Kobul Raden Agus Wijaya Haji Antar Mokhtar bin Raden Tarsuna khususun Kanjeng Abdurrahman Sukma Binata bin Raden Agus Wijaya. Oke, wonten namanya ya. Oke, Kobul insyaallah.
Alia Marihah binti Raden Agus Wijaya, Raden Dewi Mas Fatimah bin Agus Wijaya. Jadi yakin kabul, Allah kabulkan hajatnya, Allah angkat derajatnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah berikan kekayaan hidup di dunia wa dunia wal akhirat. Ini yakin kabul. Al-Fatihah. Satu lagi Al-Fatihah untuk guru-guru saya yang hadir di sini, untuk kita semua yang hadir di sini di malam yang hikmah ini. Porosohibul Goib, Rijalul Goib, semuanya datang. Kita doain semuanya ini yang hadir, yang susah diberi senang, yang nggak punya duit dikasih duit yang banyak, yang susah lagi nyari urusan dunia dikasih mudah oleh Allah SWT, yang sakit disembuhkan di rumah ibunya, bapaknya, adiknya, saudaranya, sepupunya, dirinya sendiri sembuh, istri sembuh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabulkan semuanya, dikabul semuanya, diisi kantong-kantongnya dengan duit oleh Allah SWT. Jadi kan orang-orang yang saleh ini tim kabul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk Kang Irfan ya, biar sehat berkah selamat semua. Yang kiranya cukup sekian. Allahumma afiqna wa biqari la taufiq wal hidayah wa afalikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau masih ada yang kurang di semoga pertemuan kita malam ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi pertemuan yang dilanggengkan oleh Allah sampai jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya pesan satu saja, sekalipun sekarang ada kegaduhan saudara kita Pak Alawi, saudara kita keturunan Wali Songo, kita tidak usah ikut-ikut. Semoga semuanya disatukan, dirukunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Semoga kita dijadikan satu menjadi saudara seumat Nabi Muhammad SAW tanpa ada perpecahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu lin-naf'i wal qabul wal jamal wal kamal wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Salatan naftahu lana biha
أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير. هذه هدية منا إليك يا رسول الله. هذه هدية منا إليك يا رسول الله. هذه هدية منا إليك يا رسول الله. يا سيدنا يا رسول الله، هذه هدية منا إليك فاقبلها بفضلك كرمك. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك وأمتك سلم. جزاك الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، وجزى الله عنا أصحابك علماء أمتك الذين بلغونا دين الإسلام. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونور قبرهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ببركة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اجعلنا إخوانا في الدين باتباع شريعة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم غمسنا وإياهم في دائرة الرضا والرضوان، وأغرقنا وإياهم في دائرة الفضل والامتنان. اللهم آمن روعتنا وروعتهم، وأقل عثرتنا وعثرتهم، والطف بنا بهم لطفا عاما ولطفا خاصا، وأد ما لهم علينا من الحقوق والتبعات من خزائن رحمتك بمحض فضلك منتك يا ذا الفضل الجسيم والمن العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alaikum.